Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Ayub pasalnya yang ke-13. Namun sebelumnya dengarkanlah ayat mas kita dari Ayub 13 ayat 15 sampai 16 demikian. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang akan menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Saudara-saudara, Ayub 13 ini membahas tentang pembelaan Ayub. Pertanyaannya begini, saudara. Ayub yang saat itu dalam keadaan sangat menderita atau menderita sangat parah karena dibuat bangkrut oleh si iblis, anak-anaknya meninggal dunia semua, hartanya habis lenyap, bahkan tubuhnya pun juga terkena penyakit yang sangat buruk, termasuk istrinya sendiri menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Pertanyaannya, Ayub ini sedang membela diri terhadap siapa? Apa perlunya Ayub membela diri dan apa gunanya? Saudara-saudara, seumpama saudara mengalami apa yang dialami Ayub karena kesalehan saudara. Saudara ingin membela diri kepada siapa atau terhadap siapa? Kepada teman-teman saudara kah? Atau membela diri terhadap Allah kah? Jawaban atas pertanyaan itu ada dalam ayat mas yang saya bacakan di atas tadi. Ayub membela diri terhadap Allah. Apa artinya membela diri terhadap Allah? Apakah Ayub merasa suci tak berdosa sehingga dengan berani-beraninya membela diri terhadap Allah sama seperti kita membela diri di hadapan manusia? Ternyata tidak demikian, saudara. Kitab Ayub ini termasuk kitab puisi. Jadi untuk memahaminya, kalimat membela diri harus dipahami sesuai dengan pengertian puisi Ibrani waktu itu. Membela diri yang dimaksudkan oleh Ayub adalah Ayub datang kepada Allahnya. Ayub berdoa kepada Allahnya. Ayub mendekat kepada Allah. Ayub mempercayakan diri kepada Allah. Itulah maksud membela diri. Sehingga kita pun seumpama saja mengalami sebagaimana yang Ayub alami. Marilah kita pertama-tama datang kepada Allah, mempercayakan diri kepada Allah. Karena orang saleh itu senantiasa mencari Allah dan mendekat mencarinya. Orang saleh tidak membabi buta kepada sesamanya, walaupun sesamanya itu mengatakan yang tidak benar tentang diri kita. Ayub ini dituduh oleh sahabat-sahabatnya sendiri bahwa malapetaka yang menimpanya adalah akibat dosa-dosanya kepada Allah. Sehingga di mata sahabat-sahabatnya, Ayub sedang dihukum oleh Allah. Saudara, saya mengajak kita mempelajari pembelaan Ayub dengan pengertian Ayub mempercayakan diri kepada Allahnya. Ayub mendekat dan berdoa kepada Allahnya justru dalam keadaan yang sangat menderita karena kesalehannya. Ayat 15-16 berkata, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya, itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Terjemahan lainnya, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Aku hendak menghadap Allah untuk mengadukan perkaraku kepadanya. Saya ulangi ya saudara. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Artinya, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Sebelumnya, sahabat-sahabat Ayub menuduh sebab penderitaan Ayub adalah karena dosa-dosa Ayub. Namun pernyataan iman Ayub yang luar biasa adalah sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Kalimat ini diucapkan ketika keadaan Ayub sangat menderita, parah menderitanya, kehilangan anak-anak dan istrinya karena kesalehannya. Bukan suatu keadaan yang ideal, bukan suatu keadaan yang baik-baik saja, bukan saudara.
keadaan Ayub sangat buruk sekali. Namun kesalehannya, imannya kepada Allahnya tidak menjadi luntur oleh penderitaan yang hebat itu. Bahkan ia mengatakan bahwa sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Saya yakin apa yang kita alami tidaklah sehebat penderitaan Ayub. Atau jika kita mau jujur sejujur-jujurnya, kesusahan kita pasti ada kontribusi dosa kita. Yang seharusnya wajar kesusahan itu terjadi atas kita. Pertanyaannya, apakah iman kita sanggup untuk berkata sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya? Keyakinan akan Allah tidak goyang, malah menjadi kuat. Bisakah saudara? Harusnya bisa. Mengapa? Karena kita sudah menjadi milik Yesus. Dan Roh Kuduslah yang telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sucinya di dalam diri kita. Namun mengapa kita begitu rapuh? Mengapa kita tidak menjadi kuat dalam hal iman? Jawabannya adalah karena kita tidak memberikan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang sebenarnya membawa kita berulang-ulang memenuhi kita dengan pengalaman-pengalaman rohani. Sebab orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani adalah orang-orang yang mempercayakan diri kepada Allah setiap hari. Lalu selanjutnya di ayat 15 dan 16, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan. Namun maksudnya tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya, itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Pembelaan Ayub yang artinya sama dengan mempercayakan diri kepada Allahnya adalah komitmen Ayub walau dalam keadaan yang sangat buruk. Adalah tetap menghadap kepada Allahnya, datang kepada Allahnya, tidak menjauh, tidak lari, tidak kecewa. Ayub tetap menghadap Allahnya. Kedengarannya mudah ya, tapi saya paham bahwa itu tidak mudah. Sebab yang sedang bekerja di balik layar sehingga Ayub dalam keadaan sangat sengsara adalah si iblis. Kita saja yang tidak mengalami apa yang dialami Ayub. Artinya bisa jadi secara fisik baik-baik saja, masih sering kok menjauh dari Allah. Benar bukan? Punya pikiran alternatif sendiri sehingga bukan menghadap Allah tetapi menarik diri dari hadapannya. Manusia memang umumnya begitu. Hari ini kita sudah mendengar dan membaca bagaimana seorang yang saleh itu selalu mencari Allahnya, menghadap kepada Allah dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Pada bagian ini Ayub justru menerangkan orang fasik tidak akan menghadap Allah. Kita selalu butuh Allah dalam keseluruhan hidup kita. Namun ingatlah bahwa Allah selalu menyambut kita ketika kita menghadap Dia, bahkan dalam keadaan yang sangat buruk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.